sumber energi terbarukan yang melimpah. Ini merupakan videobook yang ke-52 dari Isyuladi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tentu saja di Indonesia juga banyak menghasilkan limbah sawit. Limbah industri sawit ini, baik yang berupa limbah cair maupun padat, bisa diolah menjadi sumber energi terbarukan, energi pembangkit listrik yang tidak akan habis selama kita masih bisa berkebun sawit. Potensinya luar biasa besar, sekitar 3,4 gigawatt daya listrik, atau energinya setara dengan 41.000 barrel per hari minyak bumi. Menarik memang. Simak terus bahasanya di video book Limbah Sawit Sumber Energi Terbarukan yang Melimpah ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Jakarta, Juni 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Penghasil sawit terbesar. Tahun 2022-2023, Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia. Total 45.500.000 metrik ton CPO. Ini merupakan 59% dari total produksi dunia. Pada tahun 2023, Indonesia memiliki sekitar 16,83 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Menurut Kementerian Pertanian atau Kementan, sebetulnya luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebut relatif masih sama, belum bertambah sejak tahun 2021. Sekarang tentang limbah sawit. Sebagai negara industri sawit terbesar, tentu juga menghasilkan produk sampingan dan limbah yang besar pula. Limbah kelapa sawit dapat berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas, yang semuanya masih dapat dimanfaatkan baik untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas, listrik, dan sebagainya. Dalam video book ini, terutama yang akan kita bahas adalah potensi biogas dari limbah cair atau palm oil mills effluent yang disingkat POME atau POM dan limbah biomasa padatnya. Keduanya sebagai sumber energi pembangkit listrik terbarukan. Potensi limbah cair sawit. Limbah cair yang juga disebut POM bisa mencemari lingkungan jika tidak diolah. Dengan proses anaerobik yang melibatkan mikroorganisme di dalam digester, limbah ini bisa diubah menjadi gas metana atau NH4 atau yang dikenal dengan biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Potensinya besar sekali. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi atau BPPT, Iman Riza, tahun 2019, pabrikan pengolahan sawit nasional berpotensi menghasilkan 120,2 juta ton limbah cair atau POM yang dapat diolah menjadi 1,5 gigawatt listrik. Berikut ini adalah video peresmian pembangkit listrik tenaga biogas Tungkal Ulu dengan kapasitas 2,2 megawatt milik PT Inti Indosawit Subur oleh Menteri ESDM yang didampingi Gubernur Jambi. Kementerian ESDM melaporkan potensi pemanfaatan biogas dari hasil olahan limbah industri kelapa sawit atau POM mencapai 5,2 miliar metrik kubik per tahun. Jumlah itu setara dengan 2,6 juta ton LPG atau sepertiga dari kebutuhan LPG domestik selama setahun. Pemanfaatan biogas ini juga bisa mengurangi anggaran negara akibat subsidi dan impor LPG yang mencapai 77% dari kebutuhan LPG domestik.
Dari hasil penelitian Coaction Indonesia, setiap pabrik pengolahan sawit atau PKS rata-rata bisa menghasilkan 72 megawatt hour per hari dari limbah cairnya. Sehingga dari 391 PKS di Indonesia berpotensi menghasilkan 28.152 megawatt hour per hari. Energi ini setara dengan 16.560 barrel per hari minyak bumi. Karena satu barrel oil itu setara dengan 1.700 kilowatt hour. Potensi limbah padat sawit. Menurut data Kementerian Perindustrian, di Indonesia tahun 2023, potensi produksi cangkang sawit mencapai 11 juta ton per tahun. Sudah diekspor sekitar 3,5 juta ton per tahun dalam bentuk komoditas setengah jadi. Potensi cangkang sawit tinggal 7,5 juta ton per tahun. Dari pameran Indo Energi 2017 yang penulis sempat hadiri, ada salah satu model mesin pirolisis biomasa untuk pembangkit listrik. Dengan 240 kg cangkang sawit per hari, bisa menghasilkan 480 kilowatt hour energi listrik. Kalau kita konversi dari 7,5 juta ton per tahun cangkang sawit, bisa menghasilkan listrik 42.134 megawatt hour per hari, setara dengan 24.784 barrel per hari minyak bumi. Satu barrel oil itu setara dengan 1.700 kilowatt hour. Jika potensi ini ditambah energi dari limbah cair, maka total energi dari seluruh limbah sawit setara dengan 41.000 barrel oil per day atau barrel minyak bumi per hari. Menurut Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Gusti Hardiansyah, di Kalimantan total kebun sawit seluas 3.471.843 hektar mampu menghasilkan biomasa limbah padat yang setara dengan 396 megawatt listrik. Hitungan kasar, ini berarti dari 16,83 juta hektar kebun sawit di Indonesia berpotensi menghasilkan sekitar 1.919 megawatt dari limbah padat. Potensi ini jika ditambah dengan 1,5 gigawatt atau 1.500 megawatt listrik dari limbah cair atau POM, hasil kalkulasi BPPT, maka seluruh limbah industri kelapa sawit di Indonesia berpotensi menghasilkan daya listrik total 3.419 megawatt. Video PLN berikut adalah PLTU Berau di Kalimantan Timur berkapasitas 2 kali 7 megawatt yang telah menerapkan co-firing limbah cangkang sawit sebagai campuran batu bara. Lalu berapa kontribusi limbah sawit dalam bauran energi terbarukan Indonesia? Cukup besar. Seandainya potensi 3.419 megawatt energi limbah sawit sudah masuk dalam kalkulasi, kontribusinya sekitar 21%. Dikutip dari kompas.com, kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia tercatat 12.603 megawatt pada tahun 2022. Itu menurut penghitungan dari International Renewable Energy Agency atau IRENA.
Kapasitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Indonesia tercatat 6.689 megawatt, sedangkan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB atau energi angin hanya sebesar 154 megawatt. Untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebesar 313 megawatt. Tenaga bioenergi di Indonesia sebesar 3.087 megawatt. Energi terbarukan lainnya, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB, mencapai 2.360 megawatt. Ekspor cangkang sawit. Belum sempat kita memanfaatkan secara maksimal potensi energi limbah sawit yang sangat besar itu, 30% atau 3,5 juta ton per tahun cangkang sawit sudah diborong negara lain. Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Indonesia, Diki Ahmad, menyatakan pihaknya akan menandatangani kontrak penjualan cangkang sawit dengan pihak Jepang untuk 10 tahun ke depan. Pasokan cangkang akan digunakan untuk 5 pembangkit listrik di Jepang dengan kapasitas 320 megawatt. Kalau kita bandingkan dengan PLTA Jatiluhur saja, kapasitasnya hanya 187 megawatt. Selama belum mampu memanfaatkan seluruh potensi, ekspor cangkang sawit tetap berdampak positif baik secara finansial maupun untuk lingkungan kita. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification